Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, penguji, coach, dan juga mentor yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam rangka presentasi rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sistem Pelaporan Hasil Pemeriksaan secara langsung dengan memanfaatkan database untuk peningkatan kinerja pegawai di Balai Besar POM Palangkaraya. Berikut adalah profil diri saya, nama Muhtaromi Triyanto, instansi unit kerja di Balai Besar POM di Palangkaraya, dengan coach Bapak Bambang dan juga mentor Ibu Wahyuri. PPT ini akan berisi terkait dengan pendahuluan, kemudian isi, dan juga penutup. Bagian pertama pendahuluan, PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian yang menduduki jabatan pemerintahan. Tugas sebagai seorang PNS yaitu yang pertama, menyusun kebijakan publik dan kedua, memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah membuat suatu program pendidikan dan juga pelatihan bagi CPNS sebagai masa percobaan dengan tugas menyelesaikan latihan dasar dan juga menerapkan nilai dasar manajemen ASN dan juga Smart ASN. BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penindakan obat dan makanan, pembinaan, pemberi dukungan administrasi, dan pengujian pre- dan post-market obat dan makanan yang beredar. Berikut adalah visi dan misi BPOM, di mana misi BPOM nomor 4 berhubungan langsung dengan tugas aktualisasi saya. Balai Besar POM di Palangkaraya terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jangkauan kerja 10 kabupaten dan kota yang berada di sekitar Kalimantan Tengah. Berikut adalah struktur organisasi Balai Besar POM di Palangkaraya. Terdapat 5 substansi di Balai Besar POM di Palangkaraya dan posisi jabatan penulis berada di bawah bimbingan subkoordinator, subkelompok, substansi, inspeksi. Bagian yang kedua adalah isi. Untuk tercapainya ASN yang berkualitas, maka perlu dilakukan program pendidikan pelatihan berupa latihan dasar dengan latar belakang menghasilkan kegiatan atau inovasi yang mendukung kinerja pegawai. Tujuan ini saling berhubungan, di mana yang pertama yaitu untuk penerapan nilai dasar ASN berakhlak, manajemen ASN, dan juga Smart ASN. Yang kedua, mengatasi permasalahan pengawasan obat dan makanan. Tugas saya di substansi pemeriksaan yaitu melakukan pemeriksaan sarana, melakukan sampling, melakukan pemeriksaan iklan, melakukan penilaian hasil sampling, dan melakukan penilaian hasil pemeriksaan sarana. Sedangkan tugas saya sebagai peserta latsar yaitu membuat rancangan aktualisasi. Ketika tugas peserta di substansi pemeriksaan dan tugas latsar dijadikan menjadi satu, akan menghasilkan suatu rancangan aktualisasi berupa inovasi yang terkait dengan peningkatan kinerja pegawai, terlebih lagi pada poin 1, 2, dan 3 pada tugas saya di substansi pemeriksaan. Setelah melakukan analisa dan juga identifikasi masalah, terdapat 5 masalah utama yang kemudian masalah-masalah tersebut akan saya analisa dan juga identifikasi berdasarkan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dan juga manfaat internal dan juga eksternal. Dari 5 masalah tersebut, nantinya akan saya pilih satu untuk diangkat sebagai rancangan aktualisasi tugas latsar saya. Berikut adalah hasil diskusi saya bersama dengan mentor terkait dengan pemilihan masalah-masalah tersebut. Dari masalah-masalah tersebut, kemudian saya lakukan FGD bersama mentor untuk menentukan 3 masalah utama menggunakan metode APKL yang sudah dimodifikasi dengan pemberian nilai ataupun skor berdasarkan saran dari coach, di mana masalah yang didapatkan yaitu 1. Koordinasi penyerahan hasil tindak lanjut, 2. Pelaporan hasil dinas secara langsung, 3. Pembuatan list sampling sarana obat. Selanjutnya, saya lakukan FGD bersama mentor kembali untuk menentukan 1 masalah utama dari 3 masalah yang terpilih menggunakan metode USG dengan penentuan nilai dan juga skor. Dari hasil diskusi, terpilihlah 1 masalah yang akan saya angkat sebagai rancangan aktualisasi yaitu pelaporan hasil dinas secara langsung.
Setelah itu dilakukan analisa menggunakan tapisan isu fishbone dan ditemukan dua problem utama. Pada koordinator dan subkoordinator mengalami kesulitan pendataan, dan pada staf substansi pemeriksaan tidak terdapat database dan juga waktu pelaporannya lama. Untuk itu, saya ingin membuat suatu database pelaporan hasil pemeriksaan secara langsung, yang kemudian kegiatan tersebut akan saya kaitkan terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN dalam pemanfaatan penggunaan teknologi. Dari kegiatan tersebut, saya berharap kepada seluruh pegawai di substansi pemeriksaan dapat melakukan pelaporan, hasil pemeriksaan dan juga pengawasan secara langsung. Hal tersebut juga akan mendukung peningkatan efektivitas pengisian RHPK. Berikut adalah identifikasi penjabaran masalah isu terkait koordinator dan subkoordinator kesulitan mendata, belum adanya database, dan waktu pelaporan yang cukup lama. Kondisi saat ini efektivitasnya masih berkisar 50%, dan saya berharap ke depannya akan meningkat sebanyak 80%. Matriks kegiatan pada rancangan aktualisasi ini dimulai pada kegiatan yang pertama, yaitu diskusi terkait kegiatan untuk aktualisasi, sistem pelaporan hasil pemeriksaan secara langsung dengan memanfaatkan database di Balai Besar POM Palangkaraya bersama dengan mentor. Pada kegiatan satu ini, saya akan menjabarkan terkait dengan tahapan kegiatan, kemudian keterkaitan kegiatan dengan agenda 2 dan juga agenda 3, serta output dan hasil. Untuk outputnya, yang pertama, hasil rancangan aktualisasi dan juga lembar konsultasi dengan bukti, catatan hasil konsultasi, dan juga dokumentasi. Untuk kegiatan yang kedua, saya akan melakukan pengumpulan informasi dan belajar melalui internet terkait pembuatan Google Form, serta melakukan koordinasi dengan teman-teman sejawat. Untuk tahapan kegiatannya tentu berbeda dengan kegiatan pertama, di mana kegiatan kedua ini lebih berfokus untuk mencari informasi dan juga belajar terkait dengan pembuatan database tersebut. Untuk kegiatan ketiga, lebih berfokus pada pengisian database, di mana saya akan melakukan uji coba, input data hasil perjalanan dinas, kemudian saya akan melakukan sosialisasi dan juga pengisian sistem database berdasarkan surat tugas yang sudah didapatkan. Untuk kegiatan yang keempat, saya akan lebih berfokus untuk melakukan pengumpulan hasil pengisian database oleh pegawai, yang selanjutnya akan saya lakukan analisa dan juga evaluasi, kemudian saya akan lakukan konsultasi kepada mentor. Kegiatan yang kelima ini merupakan kegiatan terakhir, yakni penyusunan laporan aktualisasi selama 1 bulan berjalan. Pada kegiatan ini tentunya saya akan melakukan konsultasi dan juga pemaparan hasil laporan aktualisasi kepada mentor. Berikut adalah jadwal aktualisasi per hari saya yang sudah saya buat untuk mempermudah saya melakukan rangkaian aktualisasi saya selama 1 bulan. Berikut adalah penjabaran dampak terkait rencana aktualisasi saya jika terselesaikan dan jika tidak dapat terselesaikan, baik secara internal maupun secara eksternal. Tentunya pada program aktualisasi ini terdapat beberapa kendala yang mungkin akan saya temui, di antaranya yaitu manajemen waktu pekerjaan dan aktualisasi, lupa melakukan input hasil pemeriksaan, kesulitan melakukan input di Linktree, kemampuan perangkat laptop yang kurang memadai. Dari kendala tersebut, saya juga telah melakukan analisa untuk mendapatkan solusi cara mengatasinya, baik secara internal maupun secara eksternal. Bagian ketiga adalah penutup. Dari rancangan aktualisasi ini, saya berharap dapat memberikan dampak terhadap efektivitas pengawasan pegawai di Balai Besar POM Palangkaraya, sehingga terjadi peningkatan kinerja pegawai. Dan saya berharap juga dengan adanya database ini dapat meningkatkan kinerja pegawai hingga 90%. Saran saya terkait aktualisasi ini agar yang pertama dapat memaksimalkan nilai dasar ASN, manajemen ASN, dan juga smart ASN, memaksimalkan waktu yang diberikan, melakukan koordinasi dengan baik dengan mentor ataupun coach, yang juga memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan aktualisasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, coach, mentor, ataupun penguji yang sudah datang pada pagi hari ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan ataupun kurang maksimal saya dalam menyampaikan bahan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.